CoComelon, animasi yang sangat digemari oleh anak-anak, ternyata menyimpan sisi gelap yang jarang diketahui. Banyaknya orang tua di luar sana yang melaporkan terjadi perubahan perilaku pada anak-anak mereka setelah menonton animasi CoComelon terlalu lama. Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku Mamang Boom. Akhir-akhir ini banyak orang tua di seluruh dunia memilih video channel CoComelon dengan miliaran viewers yang sering dianggap sebagai tontonan anak-anak yang menghibur. Alasannya agar anak mereka tidak tantrum. Memang tantrum itu apa sih? Menurut Google, tantrum adalah ledakan emosi yang ditunjukkan pada anak-anak dengan cara menangis, marah-marah, atau membangkang. Tantrum merupakan hal yang wajar pada anak-anak yang berusia 1-4 tahun. Maka dari itulah orang tua mereka tidak ingin melihat anak-anak mereka sering menangis atau rewel. Banyak orang tua yang mengandalkan video CoComelon sebagai solusi instan. Dengan animasi yang berwarna, lagu-lagu yang ceria, dan karakter yang mengemaskan, CoComelon memang bisa langsung menenangkan hati anak-anak, seolah-olah masalah selesai dalam hitungan detik. Beberapa orang tua justru melaporkan bahwa anak-anak mereka setelah terlalu sering menonton CoComelon, mereka menjadi lebih mudah tantrum dibandingkan sebelumnya. Bukannya lebih tenang, mereka malah lebih cepat marah ketika layarnya dimatikan. Jadi, apakah CoComelon benar-benar aman untuk anak-anak atau ada cerita yang lebih gelap di balik animasi CoComelon? Bahkan ada yang menyebutkan bahwa video CoComelon bisa berdampak buruk pada perkembangan anak-anak. Dan selamat datang di segmen konspirasi yang akan membahas sejagat cerita yang membuat otak kamu meningkat. So, bagi kamu yang penasaran dengan ceritanya, langsung saja nih siapkan cemilannya dan jangan lupa kamu berikan like dan supportnya, oke? Jika cerita video ini menarik. Disclaimer dulu teman-teman, sumber cerita dalam video ini aku dapatkan dari berbagai sumber yang telah beredar di internet yang sudah aku rangkum ceritanya untuk kalian. Yuk langsung saja nih membahas cerita konspirasi tentang sisi gelap animasi CoComelon yang dapat merusak otak anak-anak. Awalnya, CoComelon adalah sebuah kanal YouTube kecil yang bernama Thanks Me on TV yang kemudian berganti nama lagi menjadi ABC Kid TV dan kemudian berubah lagi pada tahun 2018 menjadi nama channel sekarang, yaitu CoComelon, yang diciptakan oleh seorang suami istri yang bernama Jay John, yaitu seorang pembuat filem di California, Amerika Serikat, dan istrinya yang tidak diketahui namanya sampai sekarang adalah seorang ilustrator buku anak-anak. Mereka berdua akhirnya memiliki ide untuk membuat sebuah animasi untuk menghibur anak mereka sendiri. Pada tahun 2006, mereka mulai menciptakan sebuah karakter yang bernama JJ yang merupakan seorang bayi yang sangat lucu, dan ditambah lagi keluarga JJ beserta teman-teman JJ yang ikut bernyanyi bareng bersama JJ. Pada awalnya, mereka hanya memproduksi konten sederhana seperti lagu anak-anak tradisional dan animasi 2 dimensi yang dibuat dengan sangat dasar. Tapi siapa sangka dari awal yang sederhana ini, CoComelon tumbuh menjadi konten anak-anak dengan miliaran penonton. Saat ini, CoComelon menjadi salah satu kanal YouTube dengan jumlah subscriber terbanyak di dunia dengan lebih dari 189 juta subscriber dan miliaran penayangan video setiap bulannya. Bahkan ada beberapa videonya yang telah ditonton lebih dari 4 miliar kali, menjadikannya sebagai salah satu konten paling populer di platform YouTube.
Pencapaian luar biasa ini membuat CoComelon tidak hanya sekedar tayang di YouTube saja, tapi juga tayang di layanan streaming seperti Netflix, Hulu, dan Amazon Prime Video. Dan akhirnya CoComelon berhasil mengalahkan channel YouTube besar lainnya seperti PewDiePie dalam jumlah total penayangan. Tapi di balik kesuksesan channel CoComelon, banyaknya orang mulai mempertanyakan dampak dari video CoComelon yang dapat memberikan efek buruk bagi anak-anak. CoComelon awalnya dianggap sebagai tontonan yang menyenangkan dan edukatif bagi anak-anak dengan lagu yang ceria dan animasi yang menarik. Banyaknya orang tua yang menganggapnya sebagai solusi cepat untuk menenangkan anak-anak mereka yang sedang tantrum. Namun, semakin banyaknya laporan dari orang tua yang memperhatikan perubahan perilaku anak mereka setelah menonton CoComelon secara berlebihan. Sejumlah orang tua berbagi pengalaman mereka di media sosial tentang bagaimana video CoComelon memengaruhi anak-anak mereka. Beberapa efek yang sering dilaporkan di antaranya, anak mereka menjadi lebih tantrum ketika tidak menonton CoComelon. Hal ini bisa terjadi karena ketika anak-anak terbiasa dengan stimulasi visual dan audio yang cepat dari CoComelon, mereka menjadi ketagihan terhadap pola hiburan tersebut. Saat layarnya dimatikan, mereka merasa kehilangan sesuatu yang sangat menyenangkan sehingga menimbulkan tantrum yang berlebihan. Sebagai bentuk protes, CoComelon memiliki pola editing yang sangat cepat dengan transisi yang berubah-ubah setiap beberapa detiknya. Otak anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan menjadi terbiasa dengan ritme cepat ini, sehingga ketika mereka dihadapkan pada aktivitas yang lebih lambat seperti membaca buku atau bermain dengan mainan, biasanya mereka menjadi cepat bosan dan kehilangan fokus. Hal ini membuat anak-anak menjadi lebih sulit berinteraksi secara sosial jika anak terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar. Interaksi sosial mereka dengan dunia nyata menjadi berkurang. Mereka mungkin lebih memilih duduk diam menonton CoComelon daripada berkomunikasi atau bermain dengan orang lain, yang dapat mempengaruhi perkembangan keterampilan sosial mereka di masa depan. Meskipun CoComelon bisa menjadi alat yang efektif untuk menenangkan anak-anak dalam jangka pendek, namun terlalu banyak menonton CoComelon bisa berdampak buruk bagi perkembangan mereka. Tapi di balik efek buruk CoComelon ternyata menyimpan konspirasi gelap di balik videonya. CoComelon bukan hanya sekedar tontonan biasa dengan jutaan anak-anak di seluruh dunia yang menontonnya setiap hari. Ada teori yang beredar di internet yang mengatakan bahwa animasi ini bisa mempengaruhi cara berpikir dan dapat mencuci otak anak-anak agar selalu menonton video CoComelon. Apakah benar CoComelon bisa menjadi alat pencuci otak bagi anak-anak? Terus, mengapa CoComelon membuat anak-anak menjadi candu saat menonton video CoComelon? CoComelon tidak seperti kartun anak-anak biasa. CoComelon menggunakan beberapa teknik yang secara sengaja atau tidak bisa mengubah cara kerja otak anak-anak. Teknik pertama, pola editing yang cepat yang dapat membuat overstimulasi bagi otak anak-anak. Jika kita bandingkan dengan kartun klasik yang memberikan waktu bagi anak-anak untuk berpikir dan merespon, CoComelon berjalan dengan kecepatan yang luar biasa, seperti transisi antara adegan yang sangat cepat setiap 1-3 detik sekali, gerakan karakter yang konstan dan ekspresi berlebihan, dan lagu-lagu yang terus berulang tanpa jeda.
Dampaknya apa bagi anak-anak? Yaitu otak anak-anak terbiasa dengan stimulasi tinggi. Saat tidak ada stimulasi, anak-anak mudah cepat bosan dan gelisah yang membuat mereka lebih sulit fokus dalam aktivitas sehari-hari. Teknik kedua, efek hipnotis loop dari musik dan warna yang cerah pada video Cocomelon. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa anak-anak yang menonton Cocomelon terlihat seperti terhipnotis? Ini bukan kebetulan. Cocomelon menggunakan teknik yang disebut hypnosis loop, yaitu pola visual dan audio yang sangat berulang-ulang, sehingga membuat otak anak-anak merasa nyaman dan ingin terus menonton. Hal ini dapat membuat anak-anak menjadi terlalu nyaman dan susah beradaptasi dengan lingkungan lainnya. Saat mereka tidak menonton video Cocomelon, otak mereka menjadi gelisah dan akhirnya anak-anak lebih sulit menikmati aktivitas yang lebih tenang seperti membaca atau bermain dengan mainan sederhana. Teknik ketiga, menciptakan ketergantungan yang mirip dengan candu. Cocomelon tidak hanya memberikan hiburan, tapi juga bisa menjadi alat yang menciptakan kecanduan bagi anak-anak. Bagaimana mereka menciptakannya? Yaitu dengan memberikan kepuasan instan kepada anak-anak dan tidak memberikan jeda untuk berpikir, sehingga anak-anak terus menerima rangsangan yang membuat mereka selalu ingin lebih satu video dan langsung lanjut ke video berikutnya. Menurut penelitian, paparan berlebihan terhadap hiburan dengan ritme cepat seperti ini bisa mengubah sistem dalam otak, mirip seperti efek kecanduan pada orang dewasa. Hal ini menjadikan anak-anak menjadi rewel jika video Cocomelon dimatikan. Mereka ingin menonton lebih lama dan lebih sering. Saat menghadapi sesuatu yang tidak instan seperti belajar atau bermain dengan teman-teman, mereka menjadi kurang sabar karena semakin sering anak-anak menonton Cocomelon, semakin banyak iklan dan produk yang bisa dipasarkan ke mereka. Merchandise Cocomelon laris di pasaran. Platform seperti YouTube dan Netflix terus mempromosikan karena tingginya jumlah penonton dan lebih banyak anak-anak yang kecanduan membuat pihak Cocomelon menjadi lebih banyak untung. Beberapa ahli percaya bahwa model hiburan seperti ini sengaja dirancang untuk menciptakan generasi yang lebih konsumtif dan bergantung pada teknologi sejak usia dini. Meskipun animasi Cocomelon bisa menjadi alat yang efektif untuk menenangkan anak-anak dalam jangka pendek, namun terlalu banyak menonton Cocomelon bisa berdampak buruk bagi perkembangan mereka. Stimulasi berlebihan yang diberikan oleh animasi Cocomelon dapat membuat anak-anak lebih mudah tantrum, sulit fokus, dan mengalami kecanduan layar. Jadi, gimana menurutmu? Apakah animasi Cocomelon dapat merusak otak anak-anak? Cerita ini cuma versi yang aku dapatkan di internet. Kamu bisa tambahkan cerita versimu di kolom komentar. Jika cerita video ini menarik, kamu bisa klik subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.